Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, selaku dosen pengampu ICT Technopreneurship Regular Kelas 1. Perkenalkan, nama saya Alfa Rizky Esa Rafliansyah dengan NPM 2170065160026 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan karya tulis ilmiah untuk melengkapi tugas akhir semester pada mata kuliah ini dengan judul Perancangan Bisnis Plan Startup AI untuk Layanan Kesehatan. Pada bab pertama, pendahuluan, judul bisnis plan yaitu perancangan bisnis plan startup AI untuk layanan kesehatan yang bertujuan untuk menghadirkan solusi inovatif berbasis AI dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Pada eksekutif summary, ini bertujuan menyediakan layanan kesehatan berbasis artificial intelligence atau AI yang inovatif dan efisien, membantu masyarakat dalam diagnosis awal, pemantauan kesehatan real time, dan memberikan rekomendasi medis yang akurat. Layanan ini mendukung tenaga medis dalam pengelolaan data pasien dan meningkatkan efisiensi operasional fasilitas kesehatan. Model bisnis mencakup monetisasi melalui layanan premium, kemitraan dengan institusi kesehatan, dan integrasi dengan perangkat wearable. Melalui strategi pemasaran digital dan kerjasama dengan rumah sakit serta asuransi kesehatan, startup ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Pada latar belakang karya tulis ilmiah ini adalah kemajuan artificial intelligence atau AI telah mengubah sektor kesehatan dengan meningkatkan diagnosis dan pengobatan melalui analisis data media berskala besar. AI memproses rekam medis, hasil lab, dan sensor kesehatan untuk memberikan wawasan bagi tenaga medis, meningkatkan akurasi diagnosis, mempercepat layanan, serta mengoptimalkan manajemen rumah sakit. Namun, penerapan AI masih menghadapi tantangan seperti kesiapan fasilitas kesehatan, regulasi perlindungan data, akurasi model AI, serta pembangunan model bisnis yang berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama pada penelitian ini adalah validasi kebutuhan pasar terhadap layanan berbasis AI, di mana belum semua fasilitas kesehatan siap mengadopsi teknologi ini secara luas. Infrastruktur teknologi yang andal juga diperlukan untuk pemrosesan data yang efisien dan aman. Karya ilmiah ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui startup berbasis AI yang menyediakan solusi cerdas, edukasi kesehatan, dan prediksi risiko penyakit berbasis machine learning. Dengan demikian, AI berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis data akurat. Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana perancangan model bisnis startup AI untuk layanan kesehatan. Yang kedua, apa saja faktor kunci dalam keberhasilan implementasi layanan kesehatan berbasis AI. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran dan monetisasi dari startup ini. Pada tujuan penelitian, ini diambil dari rumusan masalah yang ada terbagi menjadi tiga, yaitu pertama merancang bisnis plan yang komprehensif untuk startup AI di bidang kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pasar dan peluang bisnis layanan kesehatan berbasis AI. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran dan monetisasi yang efektif. Bab 2 yaitu SWOT analysis atau Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Yang pertama, ada strengths, yaitu pemanfaatan AI dalam kesehatan, mempercepat diagnosis dan rekomendasi medis dengan menganalisis gejala pasien secara akurat. Layanan digital dapat diakses fleksibel melalui berbagai perangkat,
memudahkan masyarakat tanpa harus ke fasilitas kesehatan. AI juga mendukung pemantauan kesehatan real time, memungkinkan deteksi dini dan wawasan lebih mendalam bagi pasien serta tenaga medis. Weaknesses, yaitu meskipun unggul, penerapan AI di layanan kesehatan membutuhkan investasi besar untuk teknologi, data, dan integrasi sistem. Kepercayaan masyarakat masih rendah karena banyak yang lebih mengandalkan tenaga medis langsung. Selain itu, regulasi ketat terkait keamanan pasien dan privasi data memperlambat adopsi AI di industri kesehatan. Yang ketiga ada opportunities, yaitu meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan digital membuka peluang besar bagi AI. Gaya hidup modern dan keterbatasan akses mendorong adopsi teknologi didukung oleh kebijakan pemerintah dan insentif. Kemitraan dengan rumah sakit, klinik, dan asuransi memperluas jangkauan layanan AI serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir ada threats, yaitu pesatnya teknologi kesehatan memicu persaingan ketat dengan startup mapan yang memiliki basis pelanggan kuat. Keamanan dan privasi data pasien juga menjadi tantangan, mengingat data kesehatan bersifat sensitif. Selain itu, adaptasi pasar bisa lambat, terutama di masyarakat yang masih mengandalkan layanan konvensional. Diperlukan edukasi dan sosialisasi intensif untuk meningkatkan kepercayaan terhadap AI dalam medis. Bab 3, perancangan bisnis plan. Pada karya tulis ilmiah ini, adanya model bisnis, yaitu pada value proposition, yang ditawarkan adalah penyediaan layanan kesehatan berbasis AI dengan karakteristik utama berupa kecepatan, akurasi, dan keterjangkauan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam diagnosis serta aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dari aspek revenue streams, sumber pendapatan diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu skema pergelangan premium, layanan konsultasi berbayar, serta lisensi teknologi AI yang diberikan kepada institusi kesehatan. Dalam operasional key partners, bertujuan untuk memastikan integrasi teknologi AI dalam ekosistem layanan kesehatan, meningkatkan kredibilitas layanan, serta memperluas jangkauan pengguna secara lebih efektif. Selanjutnya, keunggulan produk berbasis AI. Yang pertama, adanya diagnosis dan rekomendasi berbasis AI. Startup ini memanfaatkan untuk menganalisis gejala pengguna secara cepat dan akurat. Algoritma machine learning yang dilatih dengan dataset medis mengenali pola kesehatan yang berpotensi serius. Hasil analisisnya memberikan rekomendasi awal seperti tindakan preventif atau konsultasi medis guna memastikan penanganan yang tepat sejak dini. Selanjutnya ada pemantauan kesehatan berkelanjutan. Aplikasi ini terintegrasi dengan perangkat wearable untuk memantau kesehatan pengguna secara real time. Data seperti detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen, dan aktivitas fisik dikumpulkan dan dianalisis secara berkelanjutan guna mendeteksi perubahan signifikan yang berpotensi menandakan risiko kesehatan. Dengan sistem peringatan dini, aplikasi secara otomatis mengirimkan notifikasi jika terjadi penyimpangan dari parameter normal, memungkinkan respons cepat dan pencegahan komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya ada interaksi dengan chatbot medis. Chatbot medis ini berbasis Natural Language Processing atau NLP, yaitu kemampuan program komputer untuk memahami bahasa manusia baik dalam lisan maupun tulisan. Dengan memahami bahasa sehari-hari, chatbot ini menjawab pertanyaan kesehatan secara informatif dan relevan. Fitur ini memberikan akses cepat ke informasi medis, memungkinkan pengguna mendapatkan saran kapan saja, bahkan di luar jam klinik. Selanjutnya ada efisiensi waktu dan biaya, yaitu konsultasi medis berbasis AI meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pasien serta tenaga medis. Dengan analisis data yang cepat dan akurat, diagnosis awal dapat dilakukan tanpa kunjungan langsung, mengurangi waktu tunggu dan beban kerja tenaga medis. Bagi pasien, layanan ini juga menghemat biaya transportasi dan waktu. Penerapan AI berpotensi meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya ada marketing strategi. Pada penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pemasaran digital.
yaitu strategi pemasaran digital memanfaatkan platform online untuk menjangkau audiens luas dan meningkatkan keterlibatan. Iklan digital menargetkan pengguna secara akurat, sementara media sosial memperkuat merek dan membangun komunitas. CEO memastikan layanan mudah ditemukan dan email marketing menjaga komunikasi serta keterlibatan pelanggan. Yang kedua, kemitraan dengan institusi kesehatan, yaitu kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan asuransi kesehatan penting untuk membangun kepercayaan dan adopsi layanan. Kolaborasi ini mempermudah integrasi dalam sistem kesehatan, meningkatkan kredibilitas, serta memperluas edukasi dan promosi kepada masyarakat. Yang terakhir ada program referral dan diskon berlangganan, yaitu mendorong pertumbuhan pengguna melalui rekomendasi insentif seperti potongan harga dan fitur eksklusif menarik pengguna baru serta memperkuat loyalitas pelanggan. Strategi ini mendukung pertumbuhan stabil dan membangun komunitas yang aktif. Bab 4 yaitu kompetitif analisis. Terbagi menjadi tiga, yaitu ada startup jenis, diferensiasi produk, dan potensi pasar. Pada startup jenis, yaitu mengidentifikasi pesaing dalam industri kesehatan berbasis AI membantu memahami persaingan. Analisis keunggulan dan kelemahan kompetitor mendukung strategi diferensiasi. Faktor utama yang dibandingkan meliputi akurasi, cakupan layanan, dan kemudahan akses. Yang kedua, diferensiasi produk, yaitu keunggulan layanan AI di sektor kesehatan bergantung pada akurasi tinggi, integrasi luas, dan aksesibilitas. Akurasi meningkatkan kepercayaan, integrasi mendukung interoperabilitas, dan kemudahan akses mendorong adopsi. Yang terakhir ada potensi pasar, yaitu analisis potensi pasar mengukur adopsi layanan kesehatan berbasis AI di rumah sakit, klinik, dan individu. Faktor utama seperti kesadaran masyarakat, infrastruktur, dan regulasi menentukan pertumbuhan pasar. Studi tren pengguna membantu merancang strategi pemasaran dan mengembangkan produk yang tepat. Kesimpulan pada penelitian ini, startup AI di bidang layanan kesehatan menunjukkan potensi transformatif yang signifikan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan medis. Pemanfaatan teknologi AI berpeluang meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses medis, mulai dari tahap diagnosis hingga pengobatan, yang pada gilirannya dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi pelayanan oleh tenaga medis. Selain itu, kehadiran startup ini turut berkontribusi dalam memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi populasi yang berada di daerah terpencil atau mengalami kendala akses lainnya. Dengan penerapan model bisnis yang tepat dan terukur, integrasi AI di sektor kesehatan tidak hanya berpotensi menghasilkan keuntungan finansial, melainkan juga memberikan dampak positif yang substansial bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, startup AI dapat diidentifikasi sebagai solusi inovatif dalam mengatasi berbagai tantangan di sektor kesehatan, seperti kekurangan tenaga medis, tingginya biaya pengobatan, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Saran untuk penelitian selanjutnya, untuk mencapai potensi optimal dan penerimaan luas, pengembangan startup AI di sektor layanan kesehatan harus mengakomodasi tiga aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, terutama terkait privasi dan keamanan data pasien, penerapan teknologi enkripsi dan standar keamanan tinggi guna mencegah penyalahgunaan data. Yang terakhir, desain antarmuka yang intuitif dan mudah diakses oleh semua kalangan. Pendekatan komprehensif terhadap aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tenaga medis serta mengoptimalkan manfaat layanan kesehatan. Baik, cukup sekian presentasi yang saya jelaskan untuk memenuhi nilai akhir semester pada mata kuliah ICT Technopreneurship Kategori 01. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.